Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Penjelasan ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Poin-poin penting yang akan dibahas pada video ini adalah pengertian dari anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan upaya perlindungan khusus bagi anak tersebut. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA diartikan sebagai anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA di sini meliputi anak yang mengonsumsi, menggunakan secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Juga termasuk anak yang dieksploitasi untuk memproduksi atau menjual narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada beberapa upaya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Di antaranya adalah upaya pengawasan, kemudian upaya pencegahan, kemudian upaya perawatan, dan rehabilitasi. Yang pertama akan dibahas adalah upaya pengawasan. Upaya pengawasan dapat dilakukan melalui penguatan terhadap keluarga dan masyarakat agar anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA. Kemudian dapat dilakukan melalui pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan upaya pengawasan juga dapat dilakukan dengan pelaporan kepada pejabat atau instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Upaya pengawasan dapat dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian oleh Menteri Perdagangan, juga dapat dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika dan pemerintah daerah. Kemudian upaya yang kedua yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi NAPZA, serta bahaya dari NAPZA itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan secara tatap muka, kemudian melalui sosialisasi atau penyuluhan. Kemudian upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui peningkatan peran orang tua, keluarga, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam proses reintegrasi sosial anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Kemudian pemberian kesadaran dan pemahaman terhadap anak mengenai bahaya merokok. Kemudian upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui pelibatan anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya dari NAPZA itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemuatan bahan ajar anti NAPZA di satuan pendidikan. Kemudian upaya yang ketiga yaitu upaya perawatan dapat dilakukan dengan rawat jalan, rawat inap awal, rawat lanjutan, dan pasca rawat. Upaya perawatan dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi.
Rehabilitasi dapat dilakukan melalui rehabilitasi medis, kemudian rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan oleh Menteri Sosial. Yang dimaksud rehabilitasi medis di sini adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika. Sedangkan pasca rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang dapat berbentuk pendampingan, kemudian peningkatan keterampilan, kemudian juga dukungan produktivitas yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafza. Pasca rehabilitasi ini dilakukan setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Gunanya adalah agar anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafza dapat menjaga proses pemulihannya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri. Demikian penjelasan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza yang didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.